down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi di Spensaba News Channel. Gimana nih kabarnya? Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Rehu Utomo sebagai host dan saya Regnis Fatarani sebagai narasumber. di podcast kali ini kita akan membahas podcast dengan tema Poratif. Apa sih itu Poratif? Poratif adalah podcast target Ramadan inspiratif. Oh ya, sebelumnya aku manggil mbaknya dengan nama siapa? Gendis aja biar gampang. Mbak Gendis ya. Pertanyaan pertama, apa makna Ramadan bagi Mbak Gendis secara pribadi? Sebenarnya makna Ramadan buat aku sendiri sih, karena Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah ya, bulan yang suci gitu kan. Juga di Ramadan ini jadi aku sendiri pribadi juga jadi lebih banyak kegiatan keagamaan yang lebih positif gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya sebelum bulan suci Ramadan inilah pokoknya aku tuh jarang banget, jujur ya, aku jarang banget yang namanya tadarus. Itu aku jarang banget. Terus juga di bulan suci Ramadan kan ada traweh, tapi kalau bukan di bulan suci Ramadan gak ada traweh. Nah itu juga salah satunya. Terus juga yang paling aku senang tuh kalau misalkan malam-malam menjelang ini Idul Fitrinya, itu takbirannya. Saya itu aku paling seneng di situ, karena di situ juga aku bisa ketemu teman-teman lama aku yang jauh-jauh, terus juga keluarga-keluarga aku yang dari luar kota gitu, luar desa, bisa balik kumpul bareng-bareng. Itu sih paling. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa target utama yang biasanya Mbak Gendis tetapkan di setiap Ramadan? Sebenarnya target utama aku sih ini ya, puasa full 1 bulan, karena kan aku cewek nih, cewek kan pasti punya halangannya sendiri. Kadang juga kalau misalnya lagi halangan tuh periode waktunya tuh nggak tertentu, kadang bisa 1 minggu, kadang juga bisa 1 minggu lebih, dan itu apa ya, di aku tuh jadi tambah beban gitu loh. Karena setelah bulan suci Ramadan ini aku jadi harus ganti puasa lagi, yang dimana aku lihat teman-teman aku yang lain udah selesai Idul Fitri gitu, mereka udah bisa makan, udah bisa minum, aku malah harus ganti puasa. Juga ya? Iya, jadinya itu sih target utama aku, maksudnya kayak puasa full sebulan lah. Tapi rada ngeri juga ya kalau misalkan aku beneran bisa puasa full sebulan. Lanjut pertanyaan ketiga, apa tantangan terbesar yang pernah Mbak Gendis hadapi selama bulan Ramadan dan bagaimana cara Mbak Gendis menghadapinya? Tantangan sih ya, karena sekarang ini aku lagi ada latihan gitu di rumah, kayak ngajar nari gitu di rumah. Nah itu hampir setiap hari itu pasti ada jadwal latihan, dan setiap harinya juga aku pasti sekolah. Jadi kayak jadwal aku hari-harinya tuh bangun, terus sekolah, habis sekolah tuh ngelatih gitu loh, ngelatih. Iya, jadi karena puasa juga, jadi mungkin aku lebih capek di situ. Cuma cara untuk menanganinya sih pas sahur sih sama pas buka, menunya lebih diperhatiin lagi lah. Kalau misalkan pas buka itu secukupnya aja, apalagi juga pas sahur, karena kalau misalkan aku berlebihan makannya juga, nanti pas siangnya aku gampang ngantuk. Terus paling juga aku hindarin teman-teman aku sih, karena teman-teman aku tuh semuanya alhamdulillah baik banget ke aku. Kalau misalnya lagi ada yang nggak puasa tuh mereka biasanya minum depan aku gitu. Makanya aku iya hindarin mereka, biasanya aku mending tidur di rumah atau enggak ngelatih anak-anak dapat uang. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana cara mempertahankan kebiasaan baik yang dibangun saat bulan Ramadan agar tetap berlanjut? Mempertahankan kebiasaan baik ya. Biasanya sih yaitu kuncinya konsisten, karena harusnya kebiasaan baik sih nggak harus dilakuin pas bulan suci Ramadan ya, harusnya dilakuin juga pas yang bukan bulan itu juga, biar apa sih ya, biar diri kita tuh udah terbiasa ngelakuin itu. Karena hal yang udah kita lakuin dari kita kecil itu pasti bakal terus kita lakuin sampai kita nanti tua. Kecuali kalau misalkan emang baru-baru ini aja kita lakuin, pasti bakal susah. Menurut aku sih kayak walaupun baru dilakuin tetap konsisten aja sih, harus bikin jadwalnya juga biar nggak kaget juga sih ya. Iya gitu. Jika Mbak Gendis bisa memberikan satu pesan inspiratif di bulan Ramadan tahun ini, apa yang ingin Mbak Gendis sampaikan ke teman-teman nih? Iya. Oke, aku ada sih beberapa yang pengen aku sampaikan juga buat teman-teman yang lagi nonton, juga buat kita yang di sini. Yang pertama sih, stop mokel. Karena mokel itu bukan hal yang baik dan Allah bisa marah. Terus yang kedua, perbanyak tadarus juga sih, karena kan juga pokoknya di pas Ramadan dilipat gandakan. Iya, bener banget. Terus pas tarawih itu jangan bolong-bolong,
harus full ya rokaatnya, Ya. harus full. Jangan cuma udah baru 2 rokaat yang lain Betul. sujud, kalian berdiri malah lari gitu. Terus puasanya juga harus full, jangan ini sih. Bolong-bolong. Iya, jangan bolong-bolong selagi kalian gak ada halangan apapun. Terus juga ini sih, perbanyak kegiatan positif. Iya. Terus jangan banyakin kegiatan negatif. Kayak misalkan nih kayak kamu cowok-cowok, mungkin bukan kamu sih ya, kayak cowok-cowok gitu kan biasanya sehabis sahur gitu kan, kalau libur weekend gitu kan pasti perang sarung, Iya. perang petasan gitu. Malam-malam habis terawih. Itu kamu pasti kan? Enggak dong, Alah. Itu bisa bahaya banget. Nggak cuma buat diri kita sendiri, juga bisa buat orang-orang yang lewat. Itu sih paling. Bisa main sarung aja enggak sih aku? Masa? Enggak bisa. Nanti belajar ya. Tapi jangan ding, jangan bahaya. Itu harus dihindari tuh. Jangan belajar ya. Iya dong. Nah, itu dia obrolan-obrolan kita pada podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Saya Ahmad Refu Tomo sebagai host. Dan saya Uraginis Fatarani sebagai narasumber. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, comment, share. and subscribe.